buat jadi siapa Nizar, Vera sama aduh malah yang juara satu. Saya lupa tadi. Selamat ya untuk eh, apa ini? Selamat untuk meraih 3 besar di pretest TKP 2. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sehat? Gimana? Tetap semangat ya. Kita belajar lagi bareng-bareng malam ini. Mohon maaf lah kalau kedengaran ini ya ada sholawat pembacaan diba lagi. Jadi ingat minggu lalu ini diprotes teman-teman ya. Iya, memang ternyata setiap hari Selasa itu di dekat musola rumah saya itu uh, kegiatan yang musola ya pembacaan tiba seperti ini ya nggak apa-apa ya, semoga ini sebagai pengantar ya semangat teman-teman. Oke, alhamdulillah ya kita ketemu lagi malam ini dengan semangat yang semakin bertambah pastinya. Dan kita akan bahas TKP lagi untuk malam ini. Ini ada yang perlu saya sampaikan juga nanti ya terkait beberapa poin atau beberapa hal yang muncul ya dalam TKP. Sebenarnya untuk yang uh, beberapa itu biasanya tiap tahun itu ada perubahan ya. Tiap tahun ada perubahan. Tapi kita tunggu aja nanti untuk tahun depan ya, tahun 2023 atau mungkin nanti ada kejutan 2022 kayaknya nggak mungkin sih ya kalau terlalu mepet, mungkin awal awal 2023 ya, semoga ya dilancarkan semuanya. Oke, sebelum itu saya mau cek ombak dulu deh, teman-teman ini pilih formasi mana aja, dari mana ya, biar kita juga aduh habis ngerjain pretest kak langsung bahas gitu deh ya, semenit 2 menit lah ya, 1 menit 2 menit lah saya mau cek teman-teman ini dari mana aja dan mau pilih formasi apa, karena mumpung masih ada waktu mungkin ya, ini buat memastikan teman-teman juga, meyakinkan teman-teman juga mau memantapkan diri di pilihan formasi apa. Oke, ini ada Fajar yang sudah jawab. Bismillah. Lemhanas, Kak. Apa nih, Jar? Dijelasin nih singkatan dari Lemhanas. Apa mungkin teman-teman ada yang belum tahu, teman-teman ada yang baru baru dengar kata Lemhanas ini ya. Oke, ini ada Tito, Bismillah, ahli pertama auditor, amin ya. Kemudian ada lagi yang kejaksaan, Kemenak, wah keren dia sih ya, yang kejaksaan ini. Saya baru dapat kabar dari teman saya, teman SMA ya, teman akrab dulu sewaktu SMA, tapi lost konteks waktu kuliah, itu ternyata dia alhamdulillah sekarang lulusan hukum ya, dia sekarang di kejaksaan, Masya Allah ya, dia jadi apa sih sebutannya kalau itu ya, intinya dia sebagai kayak bukan pegawai ya gitu ya, terbaik lah gitu, sebagai jaksa baru terbaik gitu ya, termuda juga gitu. Keren sih ya dari seragamnya juga, Masya Allah. Semoga kesampaian ya teman-teman ya. Kemudian ada yang Kemendikbud, Kementerian Pusat, wah di Jakarta ya, atau malah di IKN ya. DKKP ya Sir. DKKP itu apa ya Sir? Ayo kasih tahu sama teman-temannya, mungkin ada yang belum tahu ya. Karena biasanya teman-teman itu taunya yang Kak Zahro pun ya dulu waktu awal-awal lulus kuliah ya tahunya itu cuma Kemendikbud. Oh, oke. Iya, Adi Adiaksa. Terima kasih ya Marsha. Bener. Itu ya Allah, keren banget sih teman saya itu ya. Memang dia itu pinter ngomong banget. Makanya dia masuk SH, masuk hukum itu juga cocok. Nah, oke, Kemen PUPR. Wah, nanti
bangunin rumah subsidi ya, Febrian ya. Bidan terampil, wah terima kasih Maya jadi Bu Bidan ya. Nanti didukung ibu-ibu hamil seluruh Indonesia untuk bisa lahiran normal ya. Disemangatin. Bismillah BPK. Wah, Jessi ini banyak uang ini ya. Kalau minta THR nanti ke Jessi. Oke, wah Kementerian Pertahanan. Sip, sip. Semangat ya teman-teman semuanya ya. Kalau Kak Zara sendiri saya berjuang ke Kemendikbud. Bismillah ya, semoga kita menemukan jalan kita. Oke, langsung aja untuk permulaan malam ini ya, sebelum kita mulai, astagfirullah, hampir lupa. Kita mulai berdoa dulu supaya apa-apa yang kita hajatkan ya, kita doakan semoga dimudahkan Allah jalannya, kita semua diberi kelancaran dan sampai benar-benar kita memegang SK untuk kedua orang tua kita. Amin. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Wah, seru sih ya lihat jawabannya teman-teman. Sangat beragam ya, 123 malam ini. Tetap dijaga semangatnya teman-teman ya, sampai kita ketemu lagi pakai seragam korpri seperti ini. Masya Allah, bagi sebagian orang mungkin biasa ya, tapi yang namanya cita-cita kita nggak ada yang tahu. Dan inilah perjuangan kita, insya Allah semoga aja mendapatkan hasil. Amin. Nah, sebelum kita bahas eh, saya mau bahas 3 hal sih ini ya nanti, 3 topik untuk TKP malam ini, yakni jejaring kerja, profesionalisme, dan sosial budaya. Nah, sebelum itu kita bahas post-test yang minggu lalu. Masih ingat nggak teman-teman ya? Yang udah teman-teman kerjain sebelum kita bobok cantik waktu itu ya. Untuk penutup ya, penutup malam sebagai bahasa Jawanya itu sangu, sangu turu, bekal tidur kita latihan post test ya minggu lalu. Nah, kita cek sih jawabannya teman-teman ini yang mana. Oke, masih ingat ya? Waduh, mohon maaf Pak Zaro tadi lupa lah, nggak saya hilangkan langsung jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Masih ingat kan ya, ini soal post test minggu lalu yang udah teman-teman kerjain. Nah, ini kita yang soal nomor 1 kemarin, materi jejaring kerja. Saya ingat ya, di tahun yang 2021 kemarin yang terakhir itu memang sederhana sekali ya, soalnya tidak begitu panjang. Dan alhamdulillah mudah ya, yang pernah sempat saya sampaikan juga kan ya minggu lalu. Jadi memang banyak perubahan dari tahun 2018 ya. Kan yang rame banget CPNS itu kan tahun 2018, kemudian tahun 2019, nah itu udah ada banyak perubahan. Kalau di awal-awal 2018-2019 ini TKP itu horor banget teman-teman. Jadi soalnya itu panjang-panjang dan pilihan jawabannya juga membutuhkan tingkat berpikir yang tinggi ya. Bisa dikatakan soal hot lah, gitu, high order thinking skill. Nah, sampai akhirnya ya mungkin rezeki juga ya. Ya pastinya panitia juga mengejar sampai akhirnya ya dimudahkan aja, tapi nanti dipatahkan di perankingan. Nah, kalau yang tahun 2018-2019 itu soal masih bisa dikatakan susah ya. Sampai akhirnya kelimpungan juga banyak yang nggak lolos apa aduh kok lupa ini, passing grade ya. Nah itu kan juga gimana akhirnya diturunkan juga passing grade-nya, bahkan nggak ada yang lolos rankingan gitu ya, kemudian dimudahkan. Dan soal-soal yang ini ya semoga aja nanti tahun depan pun sama ya kayak 2021, model soalnya itu singkat-singkat kayak gini, sederhana, dan kita tinggal memilih aja yang paling sempurna. Ingat ya, sempurnanya itu bukan di mata kita, bukan menurut kita, tapi yang diminta
dari materi tersebut. Nah, contoh yang di soal nomor 1 post test yang teman-teman udah kerjain minggu lalu ini, Anda senang jika datang ke sebuah kafe yang apa? Nah, ini sebenarnya ya subjektif ya, balik lagi. Tapi ingat, kita ada beberapa materi di soal TKP. Nah, ini ternyata masuk di materi jejaring kerja. Dan skor yang paling tinggi ada di jawaban yang A. Kenapa? Ini poinnya 5 ya. Ternyata topik indikator pada soal ini ya mengenai orientasi pada pelayanan. Nah, ingat, kita nanti kenapa sih kok ada soal TKP semacam ini gitu ya. Kita sebagai ASN, amin ya. Saya langsung nyebutnya kita ya. Sebagai ASN nantinya itu poin pertama di sini pada pelayanan. Ya. Kita melayani siapa? Masyarakat. Nah, maka kalau ada soal yang seperti ini, pilihlah jawaban yang menggambarkan pelayanan yang baik. Sesuai kasus pada soal nomor 1, sebaiknya sikap Anda atau sikap kita yaitu menjadi pelayan ramah dan cekatan. Jadi di sini jawaban yang paling sesuai dengan skor yang paling tinggi adalah A. Kemudian disusul dengan jawaban B dengan poin 4 ya, cepat membuat pesanan Anda. Nah, cepat ini juga nilai plus ya, karena kita misalkan mau makan dine in gitu ya, di restoran atau warung makan lah gitu. Kalau pelayanannya lama, itu orang itu keburu masuk angin ya. Bahkan ada yang sampai meninggalkan warung atau rumah makan tersebut karena nggak, bahasa Jawanya itu nggak tak gitu ya. Nah, kalau di yang A ini ada 2 paket lengkap ya, ramah dan cekatan. Cekatan ini juga termasuk cepat ya, membuat pesanan Anda efektif gitu dalam segi waktu. Nah, kalau yang B cepat aja tapi pelayanannya buruk. Si pelayannya cemberut, si pelayannya emosional. Mau beli apa gitu ya. Pesan apa cepat gitu ya, malah kita yang disuruh cepat-cepat milih, padahal kita juga kadang kan masih milih harganya berapa gitu ya. Kemudian kita cocoknya menu apa yang nggak ada alergi dan lain sebagainya itu ya. Kemudian yang pilihan C, makanannya enak walau lama. Nah, ini lama itu ya nilai jelek ya, bukan nilai yang positif gitu. Kita juga butuh segera, murah, mahal. Nah, ternyata ini jawaban yang murah mahal ini terlalu subjektif juga. Maka 2 ini yang paling rendah nilainya. Saya selalu nggak akan bosan mengingatkan ketika teman-teman jawab soal TKP semacam ini, diingat-ingat ya, kita tidak menjawab ini sebagai apa, angket atau polling subjektivitas ya, tapi kita bagaimana nantinya sebagai ASN nanti. Nah, ini harus ingat ya, ada poin-poin materi apa saja di TKP itu, karena kenyataannya masih ada loh yang menjawab soal TKP ini menurut terlalu jujur gitu ya, menurut uh, mereka sangat-sangat subjektif tuh ya, jangan gitu ya. Oke, kemudian soal post test yang kemarin nomor 2. Nah, soalnya Anda mempunyai hutang. Ini utang ya, kalau penulisan yang tepat itu utang tanpa H. Karena Kak Zara sebenarnya juga baca bahasa Indonesia. Ini ya utang. Anda mempunyai utang dalam jumlah yang sangat besar. Dan manajer bank memanggil Anda untuk penjelasan. Apakah Anda titik-titik. Nah, ini agak panjang dari pilihan jawabannya.
Kalau seperti ini ya wajib baca satu persatu dari pilihan jawabannya. Nah, kalau di sini poin yang paling tinggi yang B. Bertemu dengannya ini maksudnya manajernya ya, menjelaskan situasi sepenuhnya dan bertanya apa yang akan dilakukannya untuk membantu. Nah, ini termasuk materi profesionalisme. Topik indikator pada soal di atas atau soal di samping ya, mengenai integritas. Nah, kalau ada soal yang demikian, pilihlah jawaban yang menggambarkan pelayanan yang baik. Sesuai kasus pada soal tersebut, sebaiknya sikap Anda yaitu bertemu dengannya, menjelaskan situasi seperti dan bertanya apa yang akan dilakukannya untuk membantu. Nah, jadi jawaban yang paling tinggi adalah B. Kenapa Kak? Ini kok malah yang akan bertanya apa yang akan dilakukannya untuk membantu. Nah, yo cek aja. Yang penting di sini kan bagaimana berkaitan dengan bagaimana kita integritas tadi ya, profesional. Kalau ini jelas ya, yang jawaban ini tidak menghiraukan, ini sangat kecil. Kemudian ternyata pilihan yang C ya, yang poinnya paling sedikit, menemuinya dan menyembah-nyembah. Nah, ini buat apa gitu ya. Nah, kita kelihatan malah jadi nggak profesional di sini. Oke, lanjut soal nomor 3. Ketika Anda berkunjung ke sebuah pusat perbelanjaan, Anda senang jika saya awal-awal itu juga bingung ya kalau ada soal yang demikian. Karena apa? Di sini kan kita secara nggak langsung kita pasti jawab ya sesuai keinginan kita gitu ya, sesuai maksud keinginan atau ya sesuai pribadi kita lah gitu. Tapi nah kalau dikaitkan dengan materi sosial budaya yang mana itu sebagai salah satu materi dari TKP, tes kepribadian ya, maka topik indikator pada soal di samping yaitu mengenai orientasi pada pelayanan. Dan di sini mana kita pilih jawaban yang menggambarkan pelayanan yang baik. Kalau sesuai dengan soal ini ya, nah sebaiknya sikap kita yaitu senang jika perbelanjaannya bersih dan nyaman. Nah, kelihatan kalau kita sebagai yang punya pusat perbelanjaan gitu ya, atau ya karyawan lah gitu, itu menghargai si pembeli atau pengunjung. Jadi jawaban yang dengan skor paling tinggi adalah yang C. Para satpam dan petugas yang lainnya ramai, ini juga termasuk tinggi. Selanjutnya soal yang nomor 4. Coba lihat di sini. Yang dibaca. Iya, tapi realitinya senang diskon. Betul sekali ya, nggak munafik ya. 10-10 sudah pada check out ya. Hanya mengingatkan ya. Oke, karena ruang kantor sempit, maka penambahan sekat untuk karyawan baru terpaksa mempersempit seluruh sekat yang sudah ada, termasuk sekat Anda. Nah, ini pastinya yang menanyakan sikap kita ya, sikap Anda di sini. Gimana dengan adanya penyekatan karena ada karyawan baru. Nah, yang paling besar di sini ada di jawaban yang D dengan poin 5. Ya, saya menerima perubahan ini yang nggak panjang-panjang ya. Kita yang nggak bisa protes, ya bisa lah protes mungkin mengajukan ke ketua divisi. Kita teman-teman mungkin punya saran dan lain sebagainya. Tapi kalau keadaannya memang ruang kantor sempit, kemudian tidak ada lahan lagi, ya tidak ada tempat lagi untuk menambah gitu ya, menambah untuk
ruang kantor, ya kita harus menerima perubahan ini. Dan topik indikator pada soal ini yaitu mengenai kemampuan beradaptasi masuk ke jejaring kerja, ya. Nah, kalau ada soal yang demikian, ya kalian pilih, teman-teman pilih jawaban yang menggambarkan kualitas adaptasi yang tinggi. Oke, nah sesuai kasus pada soal tersebut, sebaiknya sikap Anda yaitu menerima berbagai macam perubahan. Yang namanya kehidupan di kantor, ya itu pasti kan dinamis, nggak mungkin statis ya, sangat dinamis. Nah, itu jadi kita sebagai karyawan atau pegawainya ya harus siap menerima perubahan. Ya, ada yang tanya. Mohon izin bertanya, Kak, topik indikator apa saja yang sering muncul? Oke, seperti di BUMN ada akhlak. Nah, ini sih sebenarnya yang Kak Zahro sampaikan ini yang umum ya. Dan berkaca pada tahun 2021 kemarin. Ada perubahan, ada tambahan radikalisme ya, anti radikalisme. Tapi ini sementara untuk pertemuan malam ini, saya nanti mau bahas yang jejaring kerja, sosial budaya, dan juga apa ya satunya lagi lupa nanti ya saya ini kita bahas. Oke, untuk yang akhlak ini sebenarnya mungkin ya sama aja ya, yang namanya akhlak itu kan berkaitan dengan pribadi seseorang, yang mana kaitannya dengan lingkungan sekitar juga ya, agama juga gitu. Tapi nanti sambil dicek aja ya, tergantung menterinya nanti portfolionya berubah. Iya benar, dan semoga aja lah gak ada perubahan yang drastis ya, karena di teman-teman yang mau tes UTBK ya, yang mau masuk perguruan tinggi itu ada perubahan soal juga untuk tahun depan. Dan baru tahun ini, bulan kemarin ini, Pak Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim ini memutuskan dan meresmikan model soal UTBK terbaru. Ya, semoga untuk yang ASN misalkan ada yang baru-baru tapi tidak terlalu menyulitkan lah ya. Nih. Kemudian yang terakhir nih, soal post-test yang teman-teman kerjain minggu lalu. Ketika melakukan percakapan satu lawan satu dengan seseorang, Anda akan lebih suka yang B. Apakah mendengarkannya berbicara tentang apa yang telah ia lakukan baru-baru ini? Atau B. Berbicara sama banyaknya tentang apa yang telah Anda berdua lalui sama ini? Atau pilihan C. Mengatakan kepadanya tentang pengalaman Anda tanpa memberi dia kesempatan, ya maaf ya, tipu. Kemudian tidak akan mengatakan apapun dan Anda berdua lebih baik berdiam diri. Kemudian yang E, ada kalanya Anda bingung dengan bahan obrolan yang disampaikannya. Ternyata poin yang paling tinggi ada di pilihan jawaban B. Berbicara sama banyak tentang apa yang telah Anda berdua lalui selama ini. Kenapa? Kenapa Kak kok yang B jawabannya? Kita baca di sini. Ini termasuk materi jejaring kerja. Topik indikator pada soal di samping yaitu mengenai, oh ya masih sama ya kayak yang tadi ya, mengenai kemampuan beradaptasi. Mohon maaf ya, saya izin minum terlebih dahulu sambil dibaca. Karena nantinya ya ketika kita bekerja pada kenyataannya pasti banyak hal yang uh, ya kita alami, salah satunya tentang adaptasi lingkungan baru, dan kita harus mampu untuk itu. Jangan sampai teman-teman misalkan yang tadi milih di Kemenkumham mungkin ya, atau di tadi mana BPK, udah pas ya di bagian mungkin kayak keuangan yang mana ya, kemudian dipindah ya. Dan ketika kita dipindah divisi atau dipindah ke bidang yang lain, tapi dalam masih satu lingkup aja ya, kita harus siap untuk itu. Dan kita harus mampu untuk beradaptasi. Jangan sampai kita nanti
dipindah gitu ya, dimutasi ke divisi yang lain, kita mengajukan banding gitu atau tidak terima atau malah jangan sampai marah-marah ke pimpinan gitu. Kalau udah kayak gitu malah ya langsung di go out aja gitu. Karena ya ini untuk persiapan nantinya teman-teman di dunia kerja ya di saat keterima PNS ya harus siap dengan adanya mutasi, kemudian diganti divisi, pindah-pindah divisi, bahkan dengan divisi baru yang prokernya belum pernah dibuat sama sekali. Nah, itu kan juga adaptasi untuk hal baru. Oke, jadi di sini poin yang paling tinggi adalah B. Ya, sebaiknya sikap kita adalah lebih suka berbicara sama banyak tentang apa yang Anda berdua lalui selama ini. Itu ya teman-teman ya. Ini untuk soal post-test kemarin yang kita bahas malam ini. Oke, selanjutnya ini saya nggak nyiapin latihan soal sih ya, karena nanti toh teman-teman juga udah latihan ya di pretest tadi udah latihan, di post test ini udah latihan. Jadi sebentar, saya mau. Ini sudah keluar apa belum? Yang baru, PowerPoint yang baru sudah. Respon teman-teman di kolom chat mungkin. Oke, sudah. Oke, terima kasih Ronaldo. Nah, ini biar semangat nih. Wah, kita pakai seragam Polri ya di sini. Amin, 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 amin. Iya, nanti PPT-nya saya share kalau teman-teman mau ya. Nanti lewat ke adminnya akan saya bagikan. Tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, ini ada kata-kata yang saya tulis di kamar, saya tempel biar ketika bangun tidur ini tetap penuh ya semangat kita. Dan ketika kita belajar seperti ini itu ibaratnya kita kosongkan gelas kita biar kita juga siap untuk menerima air ya atau ilmu dan kita siap menampungnya. Saat engkau telah berhasil mencapai tujuan, maka engkau akan merasakan dan mengerti betapa indahnya kata perjuangan dan pengorbanan. Wah, ini ya. Bismillah ya. Apapun yang kita ikhtiarkan, segala hajat yang kita usahakan, semoga nanti ini juga barokah ya untuk mendapatkan jalan yang diridhoi Allah dan orang tua tentunya. Oke, nah ini saya mau bahas yang jejaring kerja ya. Beberapa tadi kan ada soal jejaring kerja di post test dan di pre-test. Nanti teman-teman kan post test lagi ya. Setelah materi ini, saya mau bahas lagi di soal yang pre-test yang barusan teman-teman kerjakan. Oke, nah ini ada jejaring kerja. Nanti sambil dicek lagi ya. Mungkin udah ada yang udah ada kisi-kisi terbaru kah? Nah, ini tetap pantau teman-teman. Oke. Dari segi definisi ya, jejaring kerja adalah salah satu kegiatan penting dalam berorganisasi yang pada dasarnya mempunyai tujuan agar jalannya organisasi dapat efektif dan efisien. Nah, ini ya, ini tujuan akhirnya bagaimana organisasi itu atau kementerian itu yang kita tadi udah nyebutkan PUPR, Kemenkumham, Kemendikbud dan lain sebagainya. Nah, di sini jejaring kerja adalah kekuatan yang penting di mana kita nantinya menjadi satu organisasi dan punya tujuan agar jalannya organisasi dapat efektif dan efisien. Dari segi tujuannya sendiri, ini saya ambil dari kisi-kisi SKD CPNS ya, sesuai tahun 2019, Permenpan RB nomor 23, yang mana jejaring kerja ini bertujuan
mampu membangun dan membina hubungan. Perhatikan teman-teman di sini ya. Mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang-orang lain secara efektif. Nah, maaf ya, aduh saya tuh seharian full ini kegiatan alhamdulillah ya. Tipsnya untuk soal jejaring kerja, ini teman-teman nanti sebenarnya nggak usah ngafalin ya soal soal jejaring kerja apa gitu ya, jangan, tinggal diingat-ingat aja. Dan kalau teman-teman itu biasa latihan soal, biasa ngerjakan soal, insya Allah pasti udah, oh soal yang kayak gini ini termasuk jejaring kerja gitu. Itu semua kalau udah sering latihan, udah hafal sendiri ya, ini masuk materi yang radikalis, anti radikalisme, profesionalisme, atau yang lain. Suaranya kok kecil-kecil banget kah? Ini mohon maaf Kak Zara juga masih babil ini ya. Kalau masih kurang optimal juga. Iya, suaranya makin kecil. Baiklah, sebentar. Akan saya... Nah, sebentar. Bisa saya besarin di sini, di speakernya. Hmm, oh iya, di saya aman. Oke, pakai headset. Iya, benar. Oke, kalau ternyata yang lain aman, saya lanjutkan ya. Di sini untuk materi jejaring kerja ada beberapa tips yang bisa teman-teman ingat ya. Yang pertama, kalau di soal jejaring kerja itu pokoknya bersedia untuk bekerja sama mencapai tujuan. Harus bersedia. Jadi kita nggak boleh individualis ya. Dan kalau misalkan ada biasanya soal gitu ya, bagaimana sikap Anda ketika ada teman satu divisi Anda yang belum menyelesaikan tugas. Nah, kita lihat dulu, itu di situ dijelaskan nggak tugasnya tugas bersama atau tugas secara individual. Kemudian, kalau yang secara bersama ya pastinya kita pilih bersedia untuk bekerja sama mencapai tujuan tadi. Kemudian yang selanjutnya bersedia untuk menyamakan visi dan misi yang akan diraih. Nah, jadi nggak boleh ada gap ya, nggak boleh ada selisih pendapat antara leader dengan koordinator divisi misalnya kayak gitu. Kemudian tips yang ketiga, mengkomunikasikan. Nah, ini tadi kurang tepat. Ini seharusnya tadi apa kalau lebur? Mengomunikasikan ya tujuan dan niat baik. Kemudian berkomitmen untuk mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak yang menjadi kerjasama. Yang kelima, berempati. Nah, dan mengendalikan kondisi satu sama lain. Apa sih bedanya berempati sama empati? Ayo, bisa nggak teman-teman jawab? Ini dari kapan gitu ya, selalu saya ingatkan ketika ada penulisan seperti ini harus hati-hati. Oke, selanjutnya setelah jejaring kerja ini ada profesionalisme. Nah, profesionalisme merupakan bekerja tuntas. Oh, profesionalisme. Oke. Meskipun ini dua anak ini perintis ya, perintis usaha. Ini harus siap gitu. Kemudian profesionalisme di sini bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Ya jelas ya, ini harus dituntut, jelas dituntut ini profesionalisme kita. Apalagi yang paling yang paling menyakitkan itu kalau ada netizen bilang ya,
ASN nggak kerja dengan baik gitu ya. Yang gaji siapa kalau nggak masyarakat, misalkan kayak itu. Ya nggak kayak gitu juga ya. Kalau repot kalau udah bahas masalah kayak gitu, yang penting kita udah memberikan pelayanan yang terbaik dan penuh tanggung jawab. Kemudian perilaku utama sebagai cerminan dari penerapan nilai profesionalisme terdiri dari 2 butir. Nah, butir pertama di sini mempunyai pengetahuan dan keahlian yang luas. Butir kedua adalah bekerja dari hati. Nah, ini paket lengkap ya dari profesionalisme. Jadi punya pengetahuan dan keahlian yang luas atau mumpuni dan bekerja dengan hati. Kak, kita bekerja dengan hati, dengan sepenuh hati gitu ya. Tapi kita pengetahuan atau keahliannya masih setengah-setengah. Ya harus dikejar kemampuannya ya, harus dipenuhi pengetahuannya. Karena apa? Ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat misalkan, tapi kita belum paham dengan job desk kita belum paham dengan apa yang perlu dijelaskan ke masyarakat, itu kan juga sangat mengganggu dan tidak profesional. Dan ini untuk tipsnya di materi profesionalisme, itu jujur ya dan bisa dipercaya. Kemudian menundukkan diri pada nilai-nilai etis, adanya kesetiaan atau loyalitas, nah, mau belajar dari kesalahan, adanya rasa cinta pada pekerjaan, bersikap proaktif. Proaktif ini tanggap ya. Jadi nggak mesti selalu disuruh, nggak mesti selalu menunggu ada surat tugas gitu. Tapi hal-hal kecil gitu ya kita tanggap alias proaktif dan bertanggung jawab. Jadi kita pilih jawaban yang poin-poin ini untuk materi profesionalisme. Kemudian yang terakhir untuk malam ini, sosial budaya. Nah, ini sosial budaya ini kalau menurut pengalaman Kak Zahro sih nggak terlalu banyak ya. Biasanya itu paling banyak jejaring kerja sama profesionalisme barusan ini. Kalau sosial budaya ini ya satu dua lah gitu ya. Yang mana di materi sosial budaya dalam TKP ini bertujuan mampu beradaptasi. Kita garis bawahi di sini ya. Mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Yang mana masyarakat majemuk itu terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Untuk tips memilih jawaban yang berkaitan dengan sosial budaya, yang penting ini ada kata-kata menghargai dan menghormati perbedaan yang ada ya ini ya, ada di masyarakat. Bersikap inklusif, yakni mau membaur dengan lingkungan. Ini biasanya ada soal-soal semacam kerja bakti. Nah, kemudian ada soal yang kalau ada yang meninggal dunia, gitu-gitu ya. Sikap kita bagaimana? Ada yang datang meninggal dunia atau putranya rekan kerja, gitu-gitu, ini masuk di sosial budaya. Kemudian mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau pribadi, serta dapat menyesuaikan diri dengan budaya lingkungan sekitar. Nah, itu untuk yang sosial budaya. Wah, ini kenangan ini nantinya teman-teman bakal dapatkan ya setelah SKD. SKD ini luar biasa ya teman-teman ya, karena ini langkah termasuk langkah awal ya setelah administrasi, biar kita juga masuk ke gerbang berikutnya. Dan di sini alhamdulillah saya mendapatkan nilai yang cukup puas ya, 197. Wah, ya ini bisa dikatakan beruntung juga sih ya, karena kadang soal yang kita dapatkan itu ya
yang namanya kan beda ya setiap orang ya. Ada yang menurut dia itu mudah, ada yang menurut teman yang lain itu susah. Dan alhamdulillah di sini saya mendapat nilai 100 semua ya, nilai di atas 100 semua. Dan waktu itu saya memilih yang cum laude. Jadi ada ketentuan di TIU ya. Nanti teman-teman pilih juga kira-kira mana formasi yang akan teman-teman pilih. Mau yang umum atau yang cum laude atau lulusan terbaik. Kalau enaknya kalau yang lulusan terbaik itu sayangnya nggak begitu banyak teman-teman. Ya banyak sih ya, tapi nggak sebanyak yang umum. Karena di lulusan terbaik itu kan ada ketentuannya juga ya untuk apa kampus ya perguruan tinggi kita itu akreditasinya harus A, prodi juga ya itu harus A. Nah, yang teman-teman prodinya teman-teman kampusnya teman-teman yang akreditasinya sudah A bahkan udah unggul ya nanti cek aja bisa nggak ada nggak formasi yang lulusan terbaik. Oke ya, amin amin, malah harus lebih ya, harus lebih di atas 437 480, mantap ya. 500 gas ya, bismillah. Oke, ini untuk bayangan ya teman-teman ya, biar semangat ya malam ini kita ya. Oke, ya ini ya, niat, yakin, doa, dan usaha. Saya cek dulu nih, kita udah pukul berapa ya, enak bahas TKP. Oh, ada yang minta tips. Tiu, wah Tiu ini harus belajar teman-teman, beneran ya. Saya ini, aduh belajar matematika itu terakhir kapan ya? Kemudian apalagi kalau TBK ini juga ya, TBK ini ada banyak perubahan. Ini kita sharing ya jadinya ya. Ya, ya intinya tetap kita berdoa sih ya, semoga tahun depan ini gak jauh-jauh lah dengan 2000 berapa? Maaf sebentar, saya mau lihat jam berapa sekarang. Oh, kurang 12 menit ya. Mau ngecek gitu ya. Uh, semoga aja tahun ini nggak jauh-jauh gitu ya dari yang tahun 2019. Jujur enak banget teman-teman yang tahun 2021 kemarin tuh ya. TBK itu singkat-singkat teman-teman, nggak ada hafalan sama sekali. Ini loh ya, kalau yang kemarin ya, kalau Kak Zara yang 2021 kemarin, yang tahun 2018, 2019 itu hafalan semua. Ya tetap sih, tetap teman-teman itu harus paham materi juga. Karena apa? Kita nggak bisa jawab soalnya kalau kita nggak tahu. Gimana ya maksudnya? Untuk TBK sama TU itu tetap harus belajar teman-teman. TKP pun demikian ya, udah harus. Oh TKP 2021 Rendra panjang-panjang. Wah ini ya, kayaknya memang ya itu rezeki-rezekian. Jadi tetap harus persiapan mana soal yang panjang, mana soal yang pendek. Tapi sejujurnya nggak sepanjang tahun 2018 dan 2019. Untuk TOEFL bagaimana? Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Kak Admin ya teman-teman ya. Karena Kak Zara sepertinya nggak megang ya TOEFL, mohon maaf. Dan untuk TIU dan TBK nanti ada pematerinya sendiri. Bimbingan di sini dapat. Iya pastinya, nanti tanya aja ke adminnya ya. Pastinya ada TIU dan TBK juga. Dan menyesuaikan, semoga aja segera keluar sih ya untuk kisi-kisi dan lain sebagainya. Untuk jalur cum laude, ya itu tadi sayang ya, seingat saya untuk TIU di jalur cum laude itu ada batasan, ada minimal skornya untuk TIU ya. Kemudian untuk yang skor totalnya itu kayaknya nggak ada deh. Nanti sambil dicek ya, sambil baca-baca yang tahun kemarin juga belum. Ini kurang, masih ada waktu nih 10 menit. Kita bahas yang pretest tadi ya teman-teman ya. Apakah jawaban teman-teman tadi sudah pretest TKP 2? Oke, nah ini tadi ada materi anti radikalisme, yang mana nomor 1 tadi jawabannya yang dengan poin tertinggi yang C.
Oke. Ketika menggunakan Instagram, sebuah akun muncul dan memuat konten gerakan jihad dengan tujuan melakukan tindak kekerasan dan penghancuran tempat ibadah agama lain. Sikap Anda terhadap postingan tersebut adalah di sini yang nilainya tertinggi yang C ya, melaporkan akun tersebut pada pilihan berwajib. Kemudian disusul pilihan jawaban D ya. Sebenarnya kalau ini melaporkan akun tersebut pada pihak berwajib, yang pertama di Instagramnya dulu ya. Kan kita bisa ya melaporkan akun gitu ya di Instagramnya. Jadi nggak harus langsung masnya berwajib di sini. Ini kepolisian gitu nggak ya. Ini maksudnya di sini ini yang dari Instagramnya sendiri dulu. Kemudian yang melakukan blog ini kan untuk antisipasi kita ya secara pribadi, dan mungkin baru kalau banyak yang ngeblok itu si pihak Instagram juga akan menindaklanjuti. Tapi ini perlu, kalau yang ini yang melakukan blog ini masih butuh waktu. Tapi kita ketika melaporkan akun biasanya itu cepat ya tanggapannya. Kemudian untuk ini konten akun karena sangat menarik, ini kayaknya yang pilihan jawaban yang lain enggak banget ya, karena memang yang terorisme ini kan yang dilarang ya, gerakan yang dilarang oleh konstitusi, yang mana gerakan terorisme ini juga tidak dibenarkan, maka upaya yang tepat adalah melaporkan kepada pihak berwajib. Oke. Ya ini ya benar sih, nanti misalkan kita juga bisa gitu ya untuk melaporkan pada pihak berwajib langsung, ini juga lebih baik. Sebenarnya kalau untuk TKP teman-teman ya, kenapa sih setiap tahunnya ada perubahan? Karena ini juga berkaitan dengan kondisi dan situasi pada saat itu. Dan kita sebagai calon ASN gitu ya, sebagai ASN nantinya kan dituntut untuk ya pro pemerintah ya, dan mendukung program pemerintah. Jangan sampai kita jadi anggota aparatur sipil negara yang berkhianat kayak gitu. Nah, ini sih maksudnya dari yang materi anti radikalisme. Kemudian untuk soal pretest teman-teman tadi yang nomor 2, yang paling tinggi skornya ada di pilihan jawaban E. Ini masih materi anti radikalisme ya. Salah satu akun media sosial sedang mengumpulkan petisi online. Ini sering ya sekarang ya, teman-teman udah sering juga kan ngisi petisi online. Yang mana di sini ternyata untuk menggugat pemerintah agar merevisi ideologi Pancasila supaya lebih memuat nilai-nilai syariah. Nah, kalau berkaitan dengan ideologi Pancasila, nah ini ada kaitannya dengan TBK juga nih jadinya. Ini udah saklek ya, udah benar-benar tidak bisa diubah karena dari perumusan Pancasila sendiri ya, yang sudah disahkan dari setelah kemerdekaan itu ya udah memuat unsur semuanya gitu ya. Dan dari dulu kan kita juga sudah terdiri dari suku, agama, ras yang banyak gitu. Nah, kalau masih perlu diubah ini tidak tepat karena ini sudah pakem istilahnya ya. Jadi yang tepat untuk menyikapi hal demikian yakni melakukan klarifikasi pada berbagai sumber dari kontak yang dapat dihubungi untuk memastikan dan jangan sampai ini tersebar luas. Kemudian soal pretest tadi yang nomor 3, poin yang paling tinggi ada di D, mengedukasi masyarakat. Nah, di sini materinya pelayanan publik ya teman-teman ya. Topik indikator pada soal ini yaitu mampu mengenai kemampuan mengkoordinir orang lain. Sebaiknya kita mengedukasi masyarakat nih
bagaimana pentingnya kesehatan lingkungan. Nah, selain mendidik, caranya juga harus tepat. Jadi nomor 3 yang C, soal kritis yang nomor 4 tadi, poin tertinggi ada di A, menyarankan agar jangan diperbaiki kepada perusahaan. Ini juga masuk di pelayanan publik. Kemudian selanjutnya materi jejaring kerja, ada soal mengenai, oh ya, ini juga sering ya teman-teman ya. Jadi kita ini diposisikan sebagai pemimpin kelompok atau sebagai pegawai biasa, pegawai baru gitu. Sikap kita bagaimana? Nah, kalau soal-soal demikian ini termasuk materi jejaring kerja, di mana di sini topiknya adalah mengenai kerjasama dalam kelompok. Nah, kalau seperti ini, yang paling tinggi skornya adalah yang B, yang mana memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota. Di sini kita nggak bisa langsung hanya membagi anggota tanpa tahu bagaimana kompetensi setiap anggota. Misalkan ini di Kemendikbud ya, nanti di Balai Bahasa atau Badan Bahasa ada divisi pendidikan, ada divisi seni sastra misalkan. Nah, untuk menentukan anggota kelompoknya, ya kita sebagai pemimpin harus tahu dong masing-masing anggota kita ini kemampuannya atau kompetensinya di bagian mana. Misalkan dia ini lulusan kependidikan, dia sudah lama berkecimpung di dunia kependidikan. Ya kita masukkan di divisi kependidikan. Ada yang di divisi sastra, seni dan sastra. Dia sudah lama nih pengalaman uh, di mana bekerja di badan bahasa yang berkaitan dengan seni dan sastra. Dan ketika udah di balai bahasa yang maaf kebalik ya, udah pengalaman di balai bahasa, kemudian ketika dia di badan bahasa ya dimasukkan lagi di seni sastra yang mana ini bisa menguatkan divisinya dan mempunyai sinergi yang bagus untuk pekerjaannya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota ketika kita sebagai pemimpin kelompok. Oke, itu ya teman-teman ya. Untuk malam ini, wah kita udah TKP 2. Semoga tetap semangat terus, latihan soalnya dibanyakin lagi, jangan kendor, jangan bosan-bosan ya, tetap semangat untuk berlatih dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Saya kembalikan ke Kak Admin, saya pamit mohon undur diri ya teman-teman ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.